Halo Sobat Inspirasi Prestasi, welcome back on Inspirasi Prestasi. Inspire sih bareng Zulfan di sini. Nah, kali ini spesial Zulfan main jauh ke MAN 2 Praga Pekalongan yang akan kita ketemu bersama siswa berprestasi di MAN 2 Praga Pekalongan. Ini merupakan atlet softgun pertama di Kota Pekalongan. Jadi penasaran? Stay tune on Inspirasi Prestasi, Inspire sih. Let's go. Ini Sobat Inspirasi Prestasi, Zulfan sudah janjian dan kali ini Zulfan akan berbincang lebih lanjut mengenai prestasi yang sudah diraih dan kemarin baru aja ke NTB di Lombok. Gimana penasarannya? Gimana penasaran kan? Penasaran kan? Langsung aja kita masuk dan ketemu sama Hanafi. Let's go. Ya, halo Hanafi. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Hanafi, ini Zulfan. Ya. Dan bareng dengan Sahabat Inspirasi Prestasi kali ini kita akan berbincang banyak dengan Hanafi. Ya, Hanafi sudah siap? Sudah. Sudah siap. Hanafi ini atlet softgun tapi tetap soft boy gitu ya. Softgun tapi soft boy luar biasa loh. Tetap baca buku dan lain sebagainya. Hari ini lagi belajar apa nih? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya hari ini apa? Bahasa Inggris hari ini ada. Today. Ya, baik. benar. Kalau Hanafi namanya Muhammad Hanafi. Iya. Asal kelas berapa Hanafi? Kelas 12. Kelas 12 ya, berarti ini kelas 3 puncak dari sekolah menengah atas ya, Iya, dan menengah bersekolah di MAN 2 Pekalongan, luar biasa. Hanafi ini merupakan atlet softgun yang Iya. kemarin baru aja pulang dari Lombok, Nusa Tenggara Barat loh Sobat Iya. Prestasi. Hanafi kalau boleh diceritakan ya, kemarin pengalaman kan pasti banyak gitu. Iya. Kalau boleh diceritakan dulu sebagai awal pengenalan Hanafi tuh bisa pegang pistol tuh kayak gimana awalnya? Saya bisa pegang pistol atau istilahnya kalau di airsoft itu istilahnya unit ya. Unit, Ini. ya, ya. Unit. Itu saya dari SMP kelas 7 itu awal-awalnya nyari-nyari informasi di media sosial kayak Instagram sama Facebook. Baik. Terus saya ternyata di Pekalongan ada. Ternyata terus di Pekalongan ada, ya. saya kira kan tidak ada. Ya. Mungkin di di kota lain ada. Saya kira Pekalongan tidak ada. Terus kok di Facebook nemu. Terus saya datang gabung. Dari SMP kelas 7, kelas Ya, 1 berarti kelas ya. 1. Luar biasa, dari SMP masih kecil udah pegang pistol loh, luar biasa. Mas Zulfan di pistol nggak nih? Enggak ya, pegangnya buku hari ini Buku ya. Luar aja. biasa. Hanafi kalau boleh tahu berarti ini di Pekalongan kan ada gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu juga berarti softgun nih di Pekalongan masih awam nggak sih untuk masyarakat tahu? Untuk masyarakat awam ini seharusnya udah enggak ya, karena sebenarnya ternyata dari 2013 itu sudah ada. Cuma ya karena ada masa Covid juga berhenti, terusnya baru bangkit lagi itu tahun 2021. Berarti kalau boleh dibilang nih memang ada dari dulu, tapi memang untuk semua masyarakat masifnya tahu itu memang belum karena ada. memang olahraga ini pun Hanafi harus ngubek-ngubek dulu di sosial media lewat Facebook, harus dikubek-kubek dulu, akhirnya ketemu nih olahraga tentang softgun yang memang menaungi. Kalau boleh tahu berarti Hanafi ini tergabung dalam klub atau komunitas? Ke Klubnya namanya apa? FES, FES, itu Family berarti Extreme Spring Team. Spring Team itu di Pekalongannya. Di Pekalongan. Itu berarti yang tergabung di situ anak Pekalongannya aja kah atau mungkin dari Pemalang dan lain sebagainya? Dari Pemalang ada, sampai dari Bawang. Iya. Ada salah satu Bawang itu masuk ke FES juga, Batang sama Pekalongan. Kalau latihannya itu setiap rutinnya flash gimana? Kalau latihan kami biasanya di SMA 4 Kota Pekalongan. Kota Pekalongan. Dan itu akhirnya ngumpul jadi satu atlet Iya, softgun. ngumpul jadinya satu Oke. atlet. Kalau atlet softgun ini berarti sebutannya apa? Atlet airsoft aja. Airsoft Iya. aja ya gitu ya. Nah, kalau boleh yang mungkin Silvan penasaran gitu ya, kayaknya kan Hanafi ini kan kelihatannya dari looknya soft gitu ya, tapi kok berani megang senjata yang mengerikan nih? Kok bisa? Kenapa Hanafi? Itu dari SMP juga loh keponya. Iya. Sebenarnya dari kecil itu pernah punya cita-cita pengen jadi tentara. Gitu ya. Suka nembak-nembak game gitu. Suka Jadi nembak game. kok nyari ada. Ya. Terus ketika pertama kali gabung di SMP kelas 7 itu ada rasa ketakutan nggak pertama kali? Enggak. Memang akhirnya
suka berani ya, suka gitu berani. ya. Oke. Iya. Di awal dulu berarti suka main game di apa namanya time zone, suka main tembak-tembakan, Iya. terus di HP juga Di gitu HP ya. juga, iya. Dan akhirnya tercapai sekarang Iya, jadi tercapai atlet gitu atlet, ya, iya, luar biasa. alhamdulillah. Shotgun pertama di Kota Pekalongan. Iya. Luar biasa loh sobat inspirasi prestasi. Ini dia Hanafi. Hanafi kalau boleh sharing juga, ini kan pasti akan ada waktunya susah untuk bagi waktu Iya. dengan sekolah dan Benar. juga kemarin di NTB. Gimana bagi waktunya Hanafi sendiri? Saat di NTB itu banyak tugas. Saya kan di sana berarti 7 hari. 7 hari, Di ya. NTB 7 hari udah sama hari lomba. Saya dikasih tugas, saya kabar-kabar sama teman atau tugas atau enggak, terus saya kerjakan di sana. Saya bawa buku catatan untuk mengerjakan Luar tugas. biasa, masih termanage dengan baik lah Iya. ya antara tugas juga prestasi. Kalau boleh sampaikan juga ke sobat inspirasi prestasi, kemarin waktu pengalaman itu pertama kalinya Hanafi keluar Jawa kah atau memang sebenarnya sudah juga di tingkat nasional? Oh, pertama kali keluar Jawa. Ya, luar pertama kali biasa. ke NTB. Ya. Kalau boleh tahu berarti itu berangkat dari Pekalongan ada berapa atlet ataupun di Jawa Tengah yang megang di soft ini? Pada saat ada kabar lomba itu tersebut ada seleksi dari Ya. Jawa Tengah sendiri. Oh, gitu ya. Dari Pekalongan memberangkatkan 5, yang lolos seleksi hanya saya. Hanya Hanafi Iya. seorang luar biasa gitu ya, Dari pegangnya 5. pistol. Iya. Berarti kalau misalkan di unitnya ada pembeda nggak sih untuk di kategori umurnya atau mungkin di kategori Untuk- berat badan atau gimana? Kalau kategori itu tidak ada, tapi kalau di unit itu ada tiga fase, yaitu ada spring, aik, sama gas. Kalau Hanafi sendiri pegangnya di Spring sama aik. spring sama aik, itu Iya. bedanya apa? Kalau spring itu kayak itu mas, apa senjata angin itu, satu kali kokang, satu kali tembak. Satu kali kokang, satu kali Iya. tembak. Jadi Kalau jegrek, dor gitu iya. ya. Oke. Kalau aik itu menggunakan daya baterai listrik, jadi kayak senjata pada umumnya, tinggal ditembak saja. Kalau ditembak saja. Yang paling mungkin selama persiapan ataupun selama Hanafi menjadi atlet airsoft gun ini yang paling sulit apa sih? Ketika bagian apa, latihan fisiknya kah atau mungkin latihan biar tepat sama sasarannya atau kayak gimana? Iya, latihan fisik sama latihan Latihan tepat sasaran, fisik tepat karena sasaran. harus nerawang ya. Betul, harus Iya, nerawang. harus nerawang, harus itu. Iya, iya. Oh, itu kalau jarak dari berapa meter sih Hanafi kalau boleh? 3 meter sama 5 meter. 3 meter sampai 5 meter. Ini berarti harus tepat gitu ya. Iya, Dan kemarin tepat. Hanafi kalau boleh tahu dia Fornas mendapatkan apa nih pulang? Oh, sayangnya saya di Fornas itu belum rezeki, Iya, saya kalah dengan Kalimantan Timur. Tapi yang luar biasa Hanafi ini masih di kelas 12 sudah Iya. membawa ke nasional di Lombok, Nusa Tenggara Iya. Barat, dan itu pertama ada satu-satunya atlet di Kota Pekalongan Iya, ya. satu-satunya atlet 5 Pekalongan. seleksi dan Hanafi yang lolos untuk maju Iya. ke tingkat Di atas. nasional mewakili Jawa Tengah gitu Iya. ya, luar biasa. Hanafi kalau boleh di-sharing pengalamannya kemarin, banggakah, takut atau kayak gimana? Lebih ke takut, bangga, terus insecure sih mas, Insecure. sama lawan-lawan lain. Iya. Soalnya pertama kali keluar Jawa, dan biasanya kan kami lawanan kan dari kota-kota lain. Iya. Nah itu kadang kita latihan bareng sama kota lain. Nah ini lawannya dari luar Jawa, tuh dari Kalimantan, Jakarta, Jawa Baik. Barat, Jawa Timur, Sulawesi, sampai Papua juga ada mas Papua juga kemarin. ada, Iya. orangnya sangar-sangar. Sangar-sangar, semua. apalagi Mama itu. sama Nadia soft gitu ya. Iya. Hanafi kalau boleh berarti di soft gun-nya ada kategori umurnya kah atau gimana? Atau lawannya Iya, setara semua? ada. Saya itu kemarin mengikutinya competition tactical shooting U18. Nanti kalau U18. Iya, U18. Setara sama U18. Iya, setara sama U18. Oke, sobat inspirasi prestasi, jangan kemana-mana, tetap stay tune on inspirasi prestasi. Kita kulik lebih dalam lagi pengalaman Hanafi di Fornas NTB. Stay tune. Ya, welcome back on Inspirasi Prestasi, Inspires You bareng Zulfan, juga atlet shotgun pertama di Pekalongan. Iya. Hanafi, kalau boleh cerita ya Hanafi ya, ini kan mungkin masyarakat umum ataupun sobat Inspirasi Prestasi yang lagi nonton tuh pasti pada bingung. Iya. Shotgun tuh sebetulnya dinaungin sama apa, dan pasti kalau melihat tuh pasti kan akan ada mimik yang menakutkan gitu Iya. ya, langsung kayak wah takut nih ataupun kayak gimana. Iya. Kalau boleh disampaikan berarti shotgun ini dinaungi sama siapa Hanafi? Untuk airsoft gun itu dinaungin oleh organisasi yang bernama INAFI.
Inasok. Nah, di Inasok itu kita juga dinaungi lagi oleh Perbakin. Nah, itu di dalam bidang tembak. Jadi ketika ada lomba nembak apa saja itu Perbakin akan mengawasi dan menaungi hal tersebut agar lebih aman. Agar lebih aman, iya safety. Karena yang kita lihat juga ini kita olahraga yang cukup mengerikan. Iya, cukup mengerikan. Bisa dibilang bisa disalahgunakan. Betul. Karena lombanya kita itu menggunakan mirip seperti senjata asli, lebih ya mirip satu banding satu. Jadi seperti replikanya. Jadi memang harus ada regulasi yang mengatur agar tidak disalahgunakan gitu ya. Apalagi atlet-atletnya muda. Kalau boleh disampaikan atletnya muda-muda kah atau kayak gimana? Nanti ini kan nanti ikut di U18 ya. Kalau yang lain sampai U berapa sih? Untuk atlet di lomba airsoft itu tidak ada batasan umur, Mas. Tidak ada batasan umur. Dari SD itu udah bisa ikut sampai tua. Yang penting itu menyanggupi untuk lomba saja. Seperti itu. Kalau misalkan boleh disampaikan nih sahabat Inspirasi Prestasi, Hanif kan perjalanan ke Fornas itu pasti panjang gitu ya. Apalagi ikut seleksi dan terpilih. Berarti kan Hanif juga sudah punya karir yang cemerlang nih di bagian atlet sebagai atlet softgun di Pekalongan. Kalau boleh disampaikan ke sahabat Inspirasi Prestasi, prestasi apa aja yang udah diraih sebagai atlet softgun sejauh ini? Dari dulu itu tahun 2023 awal itu saya ikut lomba, saya menjuarai juara 1 dapat medali emas di Semarang. Wah, luar biasa. Tingkatnya nasional apa? Itu apa namanya daerah kota, yang mewakili kota. Iya, itu dapat 1 itu pertama kali ya. Iya. Udah putih langsung dapat emas gitu ya, luar biasa. Di selanjutnya lagi ada prestasi yang udah diraih. Tahun 2024 itu saya juga menjuarai di Banyumas Purwokerto juara 3 dapat perunggu. Baik, luar biasa, dapat emas, dapat perunggu gitu ya, luar biasa. Kalau yang di Banyumas ini tingkatnya di sama daerah kota juga regional berarti di Jawa Tengah, luar biasa. Lewat perjalanan panjang akhirnya Hanafi berhasil mendapatkan predikat ataupun berhasil mendapatkan kesempatan buat mewakili Jawa Tengah Pekalongan untuk ke tingkat nasional di Fornas kemarin ya. Kalau boleh disampaikan juga Hanafi, pasti proses latihannya kan panjang ya. Hal apa yang paling harus disiapkan? Ketangkasannya kah atau kejeliannya kah atau fisik atau mungkin lebih ke mental? Fisik, ketangkasan dan paling utama itu mental. Mental ya. Iya, karena kita itu nggak bisa nggak bisa meremehkan lawan lain. Karena mental itu kan beda-beda. Kayak yang paling utama itu musuh kita itu diri kita sendiri. Karena kalau kita nggak ada mental ketika lomba, kita udah kalah dengan diri kita sendiri. Seperti itu. Mental yang paling utama. Mental paling utama. Menguji diri, biar pede gitu kan. Agar sama lawan tuh kayak ya kita tetap semangat tapi nggak meremehkan lawan juga. Gitu. Itu mindset yang harus dibentuk gitu ya. Kalau latihan khusus menuju lomba ada nggak treatment khusus atau latihan lebih rutin kah atau seperti apa? Rutin saya latihannya. Biasanya saya ketika tidak ada jadwal latihan dengan atlet tersebut kan kita biasanya latihan fisik. Saya biasanya kalau tidak sendiri mungkin sama teman atlet sebanding latihan fisik buat lari, terus mungkin ke gym buat ketahanan tubuh juga seperti itu. Oke, jadi memang harus semua lininya dari fisik, dari juga mental, juga latihannya harus rutin. Iya, rutin. Kalau latihan sama teman-teman di FES berapa kali seminggu nih? 1 kali seminggu. 1 kali seminggu. Iya. Itu rutin berarti ya rutinannya. Jadi kalau misalkan mau ada lomba kita lebih rutin lagi, dipadatkan lagi. Dan itu semua lininya fisiknya juga digenjot gitu ya, dengan gym, lari dan sebagainya. Iya, betul. Kemudian juga ketangkasannya karena airsoft ini menurut Zulfan pribadi lebih ke ketangkasan ya. Iya, betul, ketangkasan. Dari jarak 3 meter, 5 meter kita harus tepat sasaran. Ini yang menjadi kunci gitu ya. Iya, betul. Iya. Kalau penilaian sendiri Hanafi itu berarti ketepatan ke pusat targetnya itu memang menjadi nilai utamanya kah atau juga dari tekniknya atau seperti apa? Nilai utamanya itu dari pengenaan target. Karena ketika seperti senjata asli pada umumnya ketika menembak target peluru itu harus mengenai sasaran target. Nah, kita itu menggunakan istilahnya scope buat bisa ngeker itu loh Mas, melihat dia buat menarget. Pertama kali waktu Hanafi terjun ya di waktu kelas 7 SMP itu kan pas yang pertama kalinya Hanafi pegang alat itu, unitnya gitu ya. Itu Hanafi pertama kali pegang unitnya jenis apa? Saya spring pertama kali, ya benar. Dan itu juga dikuasai oleh Hanafi. Iya, saya dikuasai. Gitu ya, betul. Dan itu ketika pegang pertama kali yang tadinya itu hanya pengen aja, terus akhirnya
wah megang beneran. Iya, kan? bener. Apa perasaannya kayak wah deg-degan atau kayak aku takutnya atau gimana? Lebih ke apa namanya, kayak bangga terhadap diri sendiri, kok bisa megang gitu, terusnya perasaan senang juga ternyata ada dan bisa memainkannya. Kalau motivasi sendiri Hanafi sejauh ini yang dipegang sampai Hanafi ini jadi atlet pertama di Kota Pekalongan yang pegang atlet softgun itu apa kata-kata motivasi ataupun kata-kata quote gitu ya, karena ketika kita lihat Hanafi ini masih muda pasti punya motivasi yang banyak banget dipegang dalam hidup. Kalau di dalam airsoft tuh saya dari pelatih sendiri bilang kalau untuk jangan meremehkan lawan dan tetap pede dan percaya diri. Yang kunci utama itu mental, jadi motivasi itu di mental saja untuk perlombaan ya. Kalau harapan mungkin teman-teman yang mungkin masih bingung gitu kan, masih penasaran sama airsoft gun itu seperti apa, barangkali bisa gabung dan mengikuti jejak langkah yang Hanafi tapaki sekarang. Untuk kalau misal ada mungkin teman-teman di luar sana yang mungkin penasaran dengan hal baru buat nembak atau segala macam, boleh gabung karena kita ini umum mas. Jadi ketika ada latihan itu kita tidak dibuka untuk hanya atlet saja, dibuka untuk umum. Ketika mau mencoba latihan, mau ikut itu diperbolehkan sekali. Bisa kalau ada jadwal biasanya kami meng-share ke Instagram. Ya, share ke Instagram. Terus mungkin kami juga pernah mensosialisasikan di sekolah untuk ya sekedar mengambil atlet atau itu. Seperti itu. Iya. Tapi pokoknya semangat terus gitu. Lomba-lomba yang akan terlampaui ke depan nanti tetap semangat, tetap berlatih, jangan remehkan lawan gitu ya. Terus berprestasi dan gembilangkan karir kamu di atlet airsoft gun ini. Nah, buat inspirasi-prestasi jangan kemana-mana dulu karena setelah ini kita akan berbincang langsung dengan Pak Kasis dari Hanafi di MAN 2 Pekalongan. Stay tune on inspirasi prestasi inspires you. Baik, seperti prestasi setelah Zulfan tadi berbincang langsung dengan Pak Kasis dari MAN 2 Pekalongan, dan kini Zulfan sudah akan berbincang juga sama teman-teman dari Hanafi di MAN 2 Pekalongan. Halo teman-teman. Halo, ini teman-temannya Mas Hanafi berarti ya? Ini siapa ini? Saya Sabrina Nikmatul Kamelia. Yang satunya? Reza Aji Ramadan. Reza Aji Ramadan. Kalau dilihat-lihat nih kayaknya di MAN 2 Pekalongan nih menghasilkan siswa-siswa yang berprestasi gitu kan. Dilihat dari muka-mukanya nih atlet juga nih, jangan-jangan. Bener nggak Mbak Sabrina atlet juga? Iya. Atlet juga. Atlet apa Mbak Sabrina? Atlet lari. Atletik lari jarak jauh. Pasti berprestasi juga ya. Udah dapat apa nih di atlet lari? Pernah pertama juara itu tingkat kota kemarin Popda waktu SMP, terus dilanjutin lagi di SMA, ikut Aksioma, terus ikut Popda lagi di kota. Pernah kemarin ke apa namanya Aksioma juga sempat gagal kalah. Oke, sampai bingung nyebutin saking banyaknya pengalaman lombanya Sabrina. Kalau Reza baru kemarin dipegang dulu Reza biar sobat inspirasi dengar cerita kamu. Kemarin baru lomba antar daerah berhasil bawa pulang piala apa nih? Medali perak luar biasa. Ini atlet-atlet luar biasa di MAN 2 Pekalongan loh sobat inspirasi prestasi. Ada Reza juga Sabrina. Ini baru segelintir atletnya gitu ya, belum semuanya. Kalau boleh kita sampaikan ke sobat inspirasi prestasi, pasti kan kenal baik dengan Mas Hanafi ya. Gimana respon dari teman-teman sebagai teman sesama atlet seperjuangannya melihat Mas Hanafi kemarin berhasil maju ke Nusa Tenggara Barat gitu kan di Fornas gitu. Gimana Mas Reza sendiri responnya? Turut bangga pasti ya gitu kan. Apalagi melihat teman seperjuangan sendiri gitu kan. Kalau Sabrina sendiri dipegang dulu. Sempet kaget kenal. Sempat kaget. Tiba-tiba masuk ke nasional. Iya, kok bisa orang sosok itu gitu ya. Iya. Pistol lagi luar biasa. Iya, aku juga nggak tahu kalau Hanafi itu ada prestasi di pistol-pistol itu. Jadi diam-diam berprestasi loh Hanafi, luar biasa. Kalau Brina sendiri mungkin harapan buat teman-teman biar mengikuti jejak kayak Sabrina, kayak Reza gimana biar jadi atlet berprestasi gitu kan. Ataupun mungkin berprestasi di akademik juga. Harapan buat teman-teman semua apa semangat atau gimana? Ya semangat sih buat latihannya lagi untuk
untuk terus berprestasi, membawa nama Iya, membawa baik nama Man 2 Kota Pekalongan. Ada yang lanjutin prestasinya lah gitu lah selain saya. Di akademik, di non akademik semua hajar aja gitu ya. Iya. Kalau dari Riza sendiri harapannya buat teman-teman biar terinspirasi sama ceritanya Mas Hanafi juga Mas Riza dan Mbak Sabrina. Gimana harapannya? Mungkin semangat terus, tetap olahraga, gimana? Ya semangat belajar terus. Semangat buat belajar. Jangan hanya fokus ke lomba tapi ke akademik juga tetap ya. Kita harus manajemen waktunya ke tugas sekolah, kemudian juga ke prestasi juga harus imbang gitu ya. Biar nggak ada yang timbang tindih seperti itu. Itu dia respon dari Reza juga Sabrina, atlet berprestasi dari Man 2 Pekalongan. Nah, yang juga menanggapi tadi ya, termasuk sama atletnya ada Hanafi yang berhasil kemarin ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Itu dia Sobat Inspirasi, episode kali ini spesial membahas tentang Hanafi, atlet pertama shotgun di Pekalongan. Terima kasih, Zulfan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dari sekolahan tentunya kami sangat bangga, bahagia mempunyai siswa yang berprestasi seperti Hanafi. Dengan cara apapun kami tetap mendukung, kemudian memberikan stimulus hal-hal yang positif. Harapan kami ke depan nanti muncul Hanafi-Hanafi yang lain, Hanafi yang sudah kelas 12 ini bisa menginspirasi adik-adiknya untuk lebih giat di bidang apapun. Nggak harus di bidang seperti Hanafi, tapi ya di bidang apapun yang mereka kuasai. Untuk pesan tentunya kami sangat berharap kepada anak-anak bahwa prestasi-prestasi yang sudah bisa diraih itu tetap kita pertahankan. Kemudian kami memberikan dorongan kepada anak-anak, adik-adik baik kelas 10 maupun kelas 11 untuk terus meningkatkan latihan-latihan baik itu di bidang seni maupun di bidang olahraga. Jadi nanti diharapkan dari mereka lah muncul-muncul untuk memberikan kontribusi yang positif, yang baik, membanggakan sekolahan di event-event selanjutnya.